قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعده عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي بالليل وأنا على عريشي. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول رأيت النبي على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال فقرأ ورجع قال معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا نوح ابن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang masih menceritakan seputar kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang cuaca yang tidak mendukung. Bahkan sekarang subhanallah banyak di antara perkampungan ataupun masyarakat desa Kota Waringin Timur yang mungkin terkena musibah banjir. Ya, kita doakan mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah tersebut sebagai penghapus dosa mereka, dan Allah angkat musibah tersebut bersama keselamatan bagi penduduk yang terkena musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana alhamdulillah dengan kehadiran Buhan Pian ini menambah semangat kita lagi untuk berbuat kebaikan. Karena tepatnya perihal yang baik itu akan selalu didatangi. Perihal yang baik itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Perihal yang baik itu harus bekerja sama, sehingga tak mungkin sebuah kebaikan itu akan bisa tersyiarkan dengan baik kecuali adanya rasa ukhuwah antara satu dengan yang lainnya, rasa ukhuwah antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya, sehingga ukhuwah kerjasama tadi akan menimbulkan sebuah kesuksesan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya Masya Allah, kaum para akhwat juga yang Masya Allah yakni meninggalkan kesibukannya, khususnya mereka keluar di malam hari dalam keadaan banjir kayak seperti ini, ya mudahan itu menjadi sebuah tanda keseriusan Buhan Pian untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mudahan mengkabulkan hajat Pian seberataan, Allah menghapuskan dosa Pian seberataan, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kehimungan untuk diri Pian, untuk kehidupan Pian, untuk keluarga Pian. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Apa yang mau kita bahas? Apa langsung masuk temanya atau seperti apa? Langsung masuk tema dulu ya, kita belajar dulu ya.
Bismillah. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Qais. Beliau menceritakan kisahnya. Ini masuk ke tema yang kedua. Jadi pembahasan tentang bagaimana beliau, yaitu Rasulullah, membaca. Yang pertama seputar Al-Quran sudah kami jelaskan. Nah, di dalam Al-Quran pertama kali yang kita bahas adalah bagaimana tutur kata beliau ketika membaca Al-Quran, bahwa beliau membacanya satu demi satu, maddan. Jadi tidak terlalu cepat, tidak menggabung-gabungkan ayat, tidak satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, atau Maliki Yaumiddin. Mana yang benar? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, bahwa ulama yang menyebutkan Maliki Yaumiddin juga ada, yang menyebutkan Maliki Yaumiddin juga ada. Kenapa kok beda? Apa yang menyebabkan itu, Habib? Apakah itu adalah sebuah perubahan dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 7 bahasa. Unzilatil Quran ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa. Lain bahasa Mendawai, bahasa Sampit, bahasa Banjar. Sama-sama bahasa Arab. Tapi bahasa Arab pun memiliki karakteristikas masing-masing sesuai dengan daerahnya. Contoh sama seperti bahasa Sampit. Bahasa Sampit Hulu dengan bahasa Sampit Hilir beda. Bahasa Banjar Hulu dengan bahasa Banjar Hilir beda. Toh begitu pula bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, dan seterusnya. Bahasa Arab juga seperti itu. Ada perbedaan yang menerangkan, yang membedakan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan munajjaman. Apa munajjaman itu? Berangsur-angsur, sesuai dengan sikonnya. Ketika Nabi berbicara di Madinah, berbicara di Makkah, berbicara di kaum Bani Tamim, dan seterusnya. Maka disitulah timbulnya 7 bahasa dalam Al-Quran. Sehingga 7 ini tidak membuat perpecahan, karena subhanallah ada ulamanya masing-masing. Nah, maka dari itu ulama tadi ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Abu Ya'qub Al-Hadrami, beliau membaca Maliki Yaumiddin. Imam Al-Kisai, beliau membaca Maliki Yaumiddin. Ada ulamanya. Ulun boleh cerita sedikit tentang Al-Quran? Oke. Al-Quran itu, coba boleh diambilkan Al-Quran satu, Habib. Ada Al-Quran di samping, di pintu sampingnya, pintu sebelah. Itu ada kecil, Quran dari Madinah. Iya, ya terserah sudah. Nah, Al-Quran itu di zaman Nabi tidak berupa seperti ini. Al-Quran di zaman, di era Rasulullah bukan seperti ini. Maksudnya apa? Tidak terangkum sebagaimana rangkuman yang kita baca. Jadi mereka tuliskan ya di batang pohon, diukir di batu, hafalan sahabat, ditulis di lampiran kulit, sehingga terpisah-pisah. Ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak menjadi satu, dan Nabi pun tidak pernah mengumpulkan Al-Quran untuk menjadi satu seperti ini. Sehingga ketika meninggalnya, wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka era kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar.
Di situ Sayyidina Abu Bakar berpikir bagaimana tentang kemaslahatan Al-Quran, sehingga beliau meminta isyarat, meminta bermusyawarah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pada saat itu Sayyidina Umar menolaknya. Karena apa? Karena perihal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Lakinnahu khair. Ini adalah sebuah kebaikan wahai Sayyidina Umar. Sehingga terbukalah, singkat ceritanya, terbukalah pikiran Sayyidina Umar sehingga mendukung gerakan Sayyidina Abu Bakar. Ketika dukungan tersebut dan dukungan oleh para kibarus sahabah, salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dikumpulkanlah Al-Quran itu. Dikumpulkan menjadi satu. Dikumpulkan di hafalannya fulan, ditanya yang ada di batu, semuanya dikumpulkan. Ini termasuk apa? Termasuk bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran. Dengan apa Allah memelihara Al-Quran? Dengan terpeliharanya orang-orang ahli Quran. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Bagaimana cara penjagaan Allah? Salah satunya mendidik orang-orang sebagai ahli Quran yang memperhatikan sedemikian rupa Al-Quran tersebut sehingga menjaganya, sehingga tidak ada sebuah kecacatan, sebuah kekurangan, sebuah perubahan dalam Al-Quran, tidak ada sama sekali. Dimulai dari era para sahabat kita, sahabatnya Rasulullah yakni, sehingga dikumpulkan menjadi satu. Di antara orang yang menjadi panitia yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Harithah kalau tidak salah juga. Jadi ada lajannahnya, ada menterinya, ada kelompoknya, ada organisasinya yang diketuai oleh orang-orang yang kami sebutkan barusan, orang-orang alimnya. Sehingga terkumpullah Al-Quran menjadi satu. Cuman bukan Quran ini, beda masih. Ini masih ada nanti di era selanjutnya. Kenapa? Kembali lagi bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan berapa bahasa? 7 bahasa. Yang kita pegang hanya 1 bahasa. Coba kita lihat di sini. Qiraat Nafi' an Asim kalau tidak salah ini. Nah, ya, Qiraat Nafi' an Asim dari salah satu sahabat, dari salah satu ulama namanya Asim. Tayyib. Setelah terkumpulnya Al-Quran menjadi dikumpulkan menjadi satu buku, satu mushaf, maka alhamdulillah Al-Quran sudah terkumpul rapi. Kembali ke era Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab, berubahlah lagi era kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Umar di era beliau itu pembebasan, pembukaan, perluasan Islam itu drastis. Islam sampai ke bumi Persia, sampai ke bumi Romawi. Jadi bukan hanya semenanjung Arab saja. Jadi benar-benar luas. Yang biasanya Islam itu hanya ada di Madinah dan Makkah, melebar. Jadi sangatlah luas. Yaitu daerah yang dikuasai oleh Islam. Dan mereka semuanya umat muslimin, mereka memeluk agama Islam. Setelah meluknya agama Islam, apakah tiba-tiba orang sudah masuk Islam tiba-tiba langsung alim? Tidak, dia harus belajar. Maka tugas negara untuk menyediakan staf pengajar di setiap daerah yang sudah masuk agama Islam. Maka dikirimkanlah ulama-ulama itu.
ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, karena di era tersebut sudah tiada nabi. Jadi ulama-ulama tersebut ataupun al-umara, pemerintahan pada saat itu, karena pemerintahannya pemerintahan yang baik, ala manhajin nubuwah kata Nabi, yaitu khulafa ar-rasyidin yang benar-benar sangat adil ketika mereka berbuat kebijakan, sehingga dikirim itu semuanya. Di antara yang dikirim juga ulama-ulama yang mana ulama tersebut mendalami ilmu bahasa, yaitu ilmu Al-Quran, guru ngaji. Kalau kita katakan berapa tadi? 7 bahasa. Maka di setiap bahasa ini ada ulamanya masing-masing. Diperintahkanlah ulama tadi yang kepilih A sampai A, B, C, D, E, F, G sampai G ya. Ulama A ikam ke Pangranbun, contoh. Ulama B ikam ke Jawa. Ulama C ikam ke Sulawesi. Sampai dipindah-pindah, dipisah-pisah. Dulu kadida HP yang bisa belajar online kadida. Jadi mau kada mau dikirim satu-satu untuk menjadi staf pengajar yang menjadi rujukan orang-orang sana dalam mempelajari Al-Quran. Setelah itu saya tanya, kapan titik pertemuan dan perkumpulan mereka? Kapan itu? Kapan orang Sampit, orang Pangkalambun, orang Jawa, orang Sulawesi berkumpul di satu titik? Ketika haji, ketika menunaikan kewajiban haji. Maka dari itu ketika buhan pian itu umroh kena ataupun haji, pian lihat, amin ya Allah, mudahan Allah permudah segala pemberangkatan kita. Taulah, yang di sana tuh bukan orang Sampit aja. Orang Sampit paling ya Allah 1% ya amun sampai. Jadi bermacam-macam, pian melihat ada orang tinggi, ada orang halus, berkumpul menjadi satu, yang menjadi sebuah wujud dan bukti bagaimana kesuksesan Nabi ketika berdakwah. Nah, ini kita kembalikan kisah ke awal. Di era Sayyidina Utsman, mereka yang telah terpelajar tersebut, murid-muridnya, bertemulah di Baitullahil Haram di Makkah. Bertemu yang diajarkan ulama A, bertemu di situ. Yang diajarkan ulama B, bertemu di situ. Bertemu semuanya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membacalah mereka Al-Quran dengan apa yang mereka pelajari masing-masing gurunya. Setelah itu tumbur. Kenapa tumbur Habib? Karena apa? Yang dia pelajari Al-Quran dari guru A, dia mendengar murid dari guru B membacanya beda. Akhirnya disalahkan. Yang satu menyalahkan juga yang lainnya. Akhirnya ini berbuat fitnah. Nah, sehingga apa? Ini menjadi tugas pemerintahan pada saat itu yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Aku apa ini? Pening. Karena apa? Diriwayatkan bahwa saat itu hampir terjadi percekcokan sehingga membuat perseteruan hampir saling bunuh. Fanatik, kada boleh. Hal-hal yang seperti ini kan berbau fanatisme. Jadi belum tentu yang diajarkan oleh orang lain itu salah. Kenapa seperti itu? Karena Anda belum tahu ilmunya. Nah, contoh nih, mereka-mereka yang sangat mudah mengatakan sesat bagi orang yang mengadakan pengajian, orang yang mengadakan maulid, dengan sangat mudah disalahkan. Karena apa? Mohon maaf, dia kada tahu ilmunya. Hanya sebatas itu saja mereka sudah mengatakan diri saya yang paling benar. Fanatik itu kada boleh. Karena apa? Kita cinta dengan ulama kita. Kita cinta lawan guru kita. Cuman jangan sampai kecintaan itu menjadi fanatisme buta yang merendahkan kodrat guru lain. Karena mereka ala hudan. Mereka adalah pewaris Nabi. Nah, urusan cinta itu urusan rasa. Beda antara satu dengan yang lain. Silahkan. Saya sangat cinta kepada guru saya. Karena apa? Mungkin alhamdulillah karena saya belajar dengan beliau. Cuman saya tidak mengkucilkan derajat ulama yang lainnya. Seperti itu yang bagus. Nah, yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Maka Sayyidina Utsman menjadi beban pikirannya setiap tahun karena itu aja. Maka yang di belakang diharap silent. Maka Sayyidina Utsman memikirkan berpendapat untuk menggabungkan bahasa, untuk menyatukan bahasa yang telah Allah turunkan lewat Nabi Muhammad. Jadi bukan 7. Kenapa Habib? Beliau rujukannya 1. Apa kata Sayyidina Utsman? Beliau mengatakan idza ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila lughati Quraisy fa inna Qur'an nazala bi lughatihi. Ketika adanya sebuah perbedaan dalam ucapan, kayak seperti wadduha, apalagi macam-macam, alaihimu sama alaihim, macam-macam perbedaan-perbedaan yang simpel saja baunya. Nah, ucapan ahqaf. Nah, ketika adanya perbedaan seperti itu, maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, kembalikanlah terhadap bahasa dari orang Quraisy. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diturunkan di suku Quraisy. Maka dari itu yang menjadi ketuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang Quraisy. Maka dikumpulkanlah dan dijadikanlah menjadi satu mushaf. Nah, inilah mushafnya yang dikatakan mushaf Rasm Utsmani. Ada kan biasanya Rasm Utsmani. Nah, itu mushaf pada saat itu dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Dan tetap ada ulama-ulama di bacaan-bacaan lainnya. Saya punya satu juga Al-Quran dari Hadramut, itu dari Abi Yaqub Al-Hadrami. Ada sebentar saya ambilkan. Dua ini Al-Quran, Dua ini ada pembedanya sedikit. Karena ini periwayatan dari Abi Yaqub Al-Hadrami ini. Jadi tentang periwayatan, jadi semuanya ada. Cuman sekarang alhamdulillah para ulama kita sudah sangat detail dan sangat perhatian terhadap bagaimana kemajuan dari Al-Qur'anul Karim. Dan yang menjadi PR untuk kita, Habib banyak benar bacaan nih. Satu aja belum selesai Bu Hanpian. Hatam berapa kali sudah? Mudahan lakas hatam, lakas tuntung, lakas diamalkan juga. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Lanjut ke tema, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ini sudah kita bahas tentang Al-Quran sudah ya, tentang pembahasan bagaimana ucapan Nabi. Nabi ketika sholat beliau jahran, mengeraskan suaranya, memelankan suaranya. Saya kira ini sudah dibahas di pertemuan kita kemarin. Sudah ya kan? Oke. Di hadis selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, hadis 320. Dikatakan di sini bahwa beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, aku melihat Nabi Muhammad itu berada di tunggangannya, yaitu naqah, onta, ketika masuk Khaybar, ketika masuk Makkah, di Fathu Makkah, Yaum al-Fath, di tahun ke-8 Hijriah. Jadi ketika Nabi memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau selalu menyebutkan, membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, yaitu inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar faqala wa rajja'a. Jadi ucapan ini, bacaan ini diulang oleh Nabi berkali-kali. Inna fatahna, bahwa kami yang telah memberikan sebuah pembebasan untukmu, kemenangan untukmu wahai Nabi, fathan mubina, yaitu
kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat mulia, kemenangan yang sangat besar dan dahsyat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan yang akan kau lakukan. Ya Pak Habib, Nabi tidak berdosa. Apa yang diucapkan di sini muqarrun, bahwasanya ada az-dzunub, ada dosa, itu ada dosa besar. Dosa besar itu namanya al-mubiqat kalau tidak salah. Dzambun itu kesalahan. Jadi pada saat itu Nabi ini untuk menggretek hatinya untuk berbuat kesalahan sudah tidak ada. Dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jikalau Nabi berbuat kesalahan, Allah telah ampunkan dosanya. Seperti itu. Kesalahannya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun tidak melakukan itu. Nabi pernah melakukan kesalahan sepele. Bukan kesalahan, khilaf. Seperti contoh Nabi punya geretekan hati untuk begadang malam, untuk kalau bahasa Jawanya nyangkruk, kalau bahasa Arabnya majlas, kalau bahasa kita nongkrong. Di saat muda beliau ada geretekan hati untuk nongkrong, pengen tahu sih apa yang dilakukan orang ketika nongkrong gitu loh. Taunya ketika Nabi berjalan, Allah tidurkan langsung. Allah tidurkan di tengah jalan. Sampai di pagi hari baru bangun. Ketika Nabi masih muda. 2 kali seperti itu kejadian, dan Nabi memiliki azam untuk tidak kembali sudah. Ini bukan pekerjaanku berarti. Nah itu loh bagaimana Allah menjaga Nabi untuk tidak melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Ya mudahan kita kawak mengumpati sedikit demi sedikit. Setidaknya Setidaknya satu, tongkrongan kita ada hikmahnya, bepander masalah ilmu, kajian kayak gitu bagus. Di sini Inna fatahna laka fathan mubina itu ada 2 sebab nuzul. Ada khilaf ulama. Yang pertama, ini turun memang untuk mengabarkan terbukanya kota Makkah. Kapan itu? Ketika Sulh Hudaybiyah. Ada mengatakan tidak, ini tentang di Khaybar. Cuman ulama kita banyak mengatakan di Sulh Hudaybiyah. Seperti itu. Terus hadis selanjutnya, masih banyak waktunya. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanas saut. Nabi tidaklah diutus oleh Allah, semua nabi 124.000 nabi itu tidak diutus kecuali wajahnya bungas, suaranya merdu. Suaranya merdu. Kali ada yang kurus bang Nabi itu. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa Nabi itu diutus oleh Allah wajahnya bungas-bungas, suaranya merdu-merdu? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena hati seseorang itu akan selalu tertarik tentang keindahan. Sehingga orang-orang tersebut akan gampang mengumpati ataupun udah jatuh cinta duluan. Udah jatuh cinta dengan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa kana nabiyyukum hasanal wajh hasanas saut. Dan nabimu itu, kata Sayyidina Qatadah, beliau mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling bungas dan orang yang paling merdu. Kalau seandainya Nabi Daud itu adalah orang yang merdu, Nabi Muhammad adalah orang yang termerdu dari orang yang merdu. Cuman wa kana la yurajja, di situ coba lihat.
Wa kana la yuraji. Ketika Nabi membaca Al-Qur'an, beliau tidak langgemkan. Maksudnya apa? Tidak digayai, dicengkok-cengkokkan, tidak. Al-Qur'an memiliki langgam khusus. Al-Qur'an memiliki nada khusus. Ya nadanya bagaimana Habib? Menyesuaikan dengan tajwidnya. Ada waktunya panjang, ada yang dipanjangkan, ada yang pendek, yang harus dipendekkan. Jadi salah, tidak dibenarkan jikalau memaksakan Al-Quran dengan langgam-langgam tertentu untuk menyamakan langgamnya sehingga apa? Ayatnya dimainkan pendek panjangnya. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Wa kana an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kanat qira'atun nabi rubbama yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, suaranya terdengar. Ketika Nabi di kamarnya, suaranya terdengar di rumah itu. Jadi apa? Mengeraskan suaranya. Mengeraskan suara dalam Al-Quran itu baik. Cuman ada tempatnya. Tidak harus ketika baca Al-Quran dikeraskan suaranya. Karena apa? Kadang mengganggu yang lain. Maksudnya apa Habib? Bukan bagus Habib. Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu mendapatkan pahala. Cuman masalahnya kadang di masjid sama-sama membaca Al-Quran. Kadang mengganggu satu dengan yang lainnya, itu yang kadang tidak dianjurkan. Karena saya memiliki pengalaman di situ. Saya niatnya pengen khusyuk ya Allah di Masjidil Haram pada saat itu. Subuh-subuh ana baca Al-Quran karena salah satu perintah guru kami untuk menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram. Saya baca Al-Quran ditegur dengan orang yang di samping. Bukan ngalih, bukan hanya satu yang negur, kanan kiri. Khafif sautak. Nah itu yang menunjukkan apa kadang kita harus tahu sikon. Nah setidaknya bagaimana Habib ketika membaca Al-Quran di padang keramaian, dengarkanlah dirimu sendiri. Oh kan bisa pakai hati, boleh. Baca dalam hati boleh. Cuma lebih baiknya Anda baca sekiranya telinga kita mendengar hal itu. Nah itu salah satu anjuran-anjuran ketika membaca Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bisa yang ditanyakan? Silahkan. Atau kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Boleh? Ada pertanyaan? Ayo silahkan, ayo. Musabaqah Al-Quran. Bagus. Karena satu, menurut kami fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Selagi mohon maaf, ini adalah hal yang positif. Hal perlombaan itu hal yang positif ketika niatnya baik. Nah ketika niatnya mungkin naudzubillah min zalik ya, untuk membanggakan suaranya di padang orang, ya itu kan urusan dia dengan Allah, urusan batin. Cuman niatkan awal, yaitu ketika kita melihat perihal-perihal kebaikan ya, oh ini perlombaan hadrah, ini perlombaan Al-Quran, ini perlombaan ini, tanggapilah dengan pikiran yang positif. Nah kalau seandainya dipikir negatif terus, Buhan itu tuh riya itu. Nah kan tidak habisnya. Bahkan kenapa kok ada, mohon maaf ya, mereka bisa kok bahkan mendanai sebesar-besarnya perlombaan band, perlombaan dangdut. Tapi Al-Quran min ahsanil kalam yani. Jadi maksudnya apa? Kita apresiasi, kita berikan dukungan kita. Karena apa? Yang kita lihat ini kebaikan. Jadi apa? Cara kita menanggapi sesuatu, tanggapilah dengan baik. Husnudzan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Dan kebalikannya, suudzon kadang kita kada tahu. Niat orang tersebut kita kada tahu. Karena kita kada tahu, niat baik aja sudah. Toh seandainya jikalau dia tidak karena Allah, mohon maaf,
ketika dia berjalan dalam kebaikan, cuman bukan karena Allah, ketahuilah orang tersebut akan terputus. Perkumpulan tersebut akan hilang. Perlombaan tersebut akan macet di jalan. Maka nalillah dama wastamar. Ketika dia meniatkan karena Allah, maka akan selalu berjalan, akan selalu istiqamah. Ketika dia bukan karena Allah, maka dia akan terputus. Itu konsep utamanya. Bisa dipahami? Ada lagi? Untuk transfer pemain kah? Apa? Pendaftaran tadi pasti dijadikan hadiah misalnya itu. Uang pendaftaran perlombaan. Berarti ini umum. Berarti ini umum sifatnya. Apakah itu termasuk riba? Kalau riba tidak. Kalau riba tidak, bukan riba namanya, melainkan qimar. Apa qimar? Seperti perjudian. Maksudnya apa? Akan ada pihak yang diuntungkan dan akan ada pihak yang dirugikan. Nah, ketika uang pendaftaran itu dijadikan hal untuk membayarkan hadiah kepada orang, berarti apa? Ada satu orang yang akan dirugikan. Ketika ada oknum ataupun ada unsur kerugian, itu perjudian namanya. Nah, selagi tidak ada, contoh berapa hadiahnya? Hadiahnya berapa? 1 buah bis. Kebanyakan. Motor. Nilai pendaftarannya berapa? Mana ada pendaftaran 1 juta? Ada jual pemaksaan 500.000 lah. 500.000. Cuman dia dapat fasilitas toh. Ya. Dapat makanan toh. Piannya di Masjid Riyadhus Shalihin aja yang gratis. Kalau di tempat lain gak ada. Kadang-kadang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kadang itu kan ada hitungannya masing-masing. Karena ada niat, kami ada niat nanti kedepannya akan berkolaborasi dengan pihak tertentu untuk membuat hal-hal yang menyenangkan lah di dalam konteks agama tetap. Nah, di situ ada apa namanya urusan acara-acara OE. Apa yang biasanya mengurus acara ketika itu yang kita lihat ketika kami melakukan pembicaraan. Jadi setiap peserta ataupun siapapun ada fasilitasnya dan itu ada hitungannya. Ya ketika tidak mau daftar ini kan salah satunya mengapresiasikan setidaknya bahwa ya Anda terbantu dan mereka membantu kita, sama-sama membantu. Jikalau memang tidak untuk perjudian. Nah, kalau perjudian seperti apa? Konsep untung dan rugi. Ente ngasih duit sama anak, beliau. Habis itu terkumpul duit berapa juta seandainya. Habis itu dadu kah apakah kita sama-sama ngelempar. Sehingga apa? Akan ada yang dirugikan dan akan ada yang diuntungkan. Dan perjudian ya kembali lagi kerjaan setan yang tidak akan menguntungkan konsepnya. Nah, kalau pendaftaran tadi sifatnya hanya memberikan jasa kepada orang yang akan mendaftar tadi, maka tidak apa-apa. Karena beda. Perlombaan berapa kali sayang? Berapa kali? Bukan sekali. Kalau perjudian biasanya sekali ya. Sampai duit itu habis. Nah, seperti itu. Itu sih menurut pendapat singkat saya. Cuman insya Allah tidak menjadi muskilah lah. Insya Allah. Masa ada sih tega sih perlombaan Al-Quran dijadikan sebuah embel-embel perjudian? Saya kira tidak ada orang seberingas itu. Ayo ada lagi dong. Ayo lakon.
Ustaz Yasin, fadhal Ustaz. Masya Allah. Enggih. Membaca Al-Quran kan sebuah sesuatu yang bisa mendapatkan pahala. Kalau mungkin itu tajwidnya pas, tapi bagi kami yang masih belajar ini, ya, apakah membaca dengan kurang dari tajwid, maksudnya kurang panjangnya, pendeknya, terus kurang dari hurufnya, apakah tetap mendapatkan pahala? Masya Allah. Yang diajarkan. Beliau itu tawadhu'nya luar biasa. Beliau Masya Allah. Ungkapan tadi masalah pahala, bahwa Allah itu akan memberikan pahala sebagaimana derajat surga itu sebanyak derajat bacaan ataupun derajat huruf dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan Allah memberikan sebuah kebaikan bukan di setiap kalimat. Apa kata Rasulullah? Alif lam mim. Alif dapat pahala, lam dapat pahala, mim dapat pahala. Yang dimana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah dari 1 sampai 70. Nah, dari 10 sampai 70 ya nih. Nah, itu bagi mereka yang bisa membaca. Bagi mereka yang tak bisa membaca bagaimana Habib? Ataupun sulit masih baca Iqra 1, Iqra 2. Ya tak bahasanya. Yaitu sulit. Ada kesulitan. Maka no problem. Kata Nabi apa? Dia dapat lipatan ganda pahala melebihi dari orang yang bisa membaca dengan baik. Kenapa? Satu pahala karena bacaannya, satu pahala karena sulitnya dia memperjuangkan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi bisyara gasan kita, khususnya gasan ulun yang belum bisa membaca. Doakan mudahan lancar, amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Masih jam 9:30. Nggih. Kami suka dengar juga bukan suka membaca saja, tapi juga suka mendengarkan bacaan Al-Quran. Menurut aku, bagaimana kalau mendengarkannya dari suara perempuan? Biasa kan kita dengarnya dari suara laki-laki, imam fulan. Kalau suaranya dari perempuan bagaimana? Apakah ada hukum tersendiri? Masya Allah. Beda lagi. Ente kadang-kadang. Suara perempuan, apakah aurat atau tidak? Bahkan ada ulama kita yang menisbatkan suara perempuan itu adalah aurat. Bagi kapan? Ketika kapan? Ketika suara itu menimbulkan gairah seksual kita, syahwat. Ketika adanya syahwat, maka secara otomatis perihal itu tidak dianjurkan untuk dilanjutkan. Oke, maka dari itu coba lihat hal yang berhubungan dengan sholat jamaah. Sholat jamaah bagi perempuan di masjid itu seperti apa? Diperbolehkan, dianjurkan. Bahkan sahabat Nabi, sahabiyah itu, para sahabat-sahabat Nabi yang wanita, itu sholatnya kadang di masjidnya Rasulullah bersama Nabi. Dan di era para sahabat seperti itu, di era para tabi'in seperti itu. Tapi ketika sehubungan dengan perempuan ini bukan sembarang perempuan, rupawan, cantik rupawannya ataupun cantik wajahnya, mungkin lebih menimbulkan syahwat, maka orang itu lebih pantas untuk sholatnya di rumah. Supaya apa? Mencegah terjadinya syahwat orang laki-laki kepadanya. Sehingga apa? Laki-lakinya berdosa, ya kita berdosa. Nah, sehubungan dengan bacaan Al-Quran Al-Karim, insya Allah Bang, insya Allah hanya sedikit saja, mungkin segelintir orang yang hanya mendengarkan suara langsung syahwatnya
terangkat ataupun syahwatnya hidup, gairah seksualnya naik. Saya kira sedikit saja orang itu, kecuali yang bebiniannya letoy, meolah suara yang membuat lakian itu syahwat. Nah, hal itu yang juga kada boleh. Masa membaca Al-Quran dengan gaya seperti itu? Kada mungkin insyaallah. Kecuali kalau berteleponan buhan pian. Nah, jadi selagi ini menurut pandangan ulun ya, menurut pandangan ulama-ulama yang tidak menjadikan suara perempuan itu adalah syahwat, adalah aurat. Selagi tidak adanya fitnah, maka diperbolehkan saja. Dan banyak di contoh di Mesir khususnya, musabaqah Al-Quran dari kaum wanita sangat banyak sekali. Dan bahkan tak bisa kita pungkiri, kita hidup ya bersosial dengan wanita. Kita mendengarkan suara mereka. Ya kalau ya pembedanya apa? Ya wanita tidak bisa menjadi imam, tidak ada toleransi di situ. Anda laki-laki menjadi makmumnya seorang perempuan, itu kada boleh. Nah, untuk hanya mendengarkan bacaan perempuan dalam mengaji itu tidak apa-apa selagi tidak ada fitnah dan tidak menaikkan gairah seksual kita. Mungkin itu Ustaz yang benarkah Ustaz ulun Ustaz? Kalau benar ya benarkan, kalau salah tolong dikoreksi. Ada lagi? Ayo. Syekh Dio. Muhri. Haji. Ayo dong. Biar hidup, mumpung sedikit. Ayo. Bang Khalil. Kalau undian berhadiah umrah gimana, Bin? Kopi atau sampai mengadakan umrah atau undian kami hadiahnya umrah. Itu qur'ah. Itu namanya qur'ah. Memberikan sebuah antusias. Kadang ada orang murid kepada santrinya untuk menambahkan kesemangatnya, dia akhirnya diundi. Siapa yang hendak tulak? Kalau seandainya kita ngaji ini, kita hatam, kita berangkat umroh, kita undi, tidak jadi masalah. Qur'ah itu di hukum fikih ada dalam hukum fikih pun ada qur'ah. Nah, jadi adil, karena kita tidak tahu, kecuali ada orang dalam. Aslinya itu untuk umum, tapi karena kita dekat dengan orang tertentu, itu yang didahulukan. Kadang itu sebuah kejanggalan yang konsepnya kurang adil seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Itu menurut pandangan ulun. Selagi perihal-perihal yang berbau haram tidak ada di situ. Tidak ada. Ada atau tidak ada? Ya contoh seperti ini juga arisan. Dia pakai undian kok. Si fulan tahun ini dikocok lagi. Oh si fulan. Nah gimana itu Habib? Haram apakah tidak? Kada. Karena apa? Pada hakikatnya ya tetap tidak ada orang yang dirugikan. Selagi ada yang dirugikan dan diuntungkan, itu perjudian. Kalau sponsor Sekarang arisan tangga. Seperti apa itu? Jadi misalkan pengen kena duluan nih, bayarnya sekian gitu. Kayaknya lebih gede, jadi kena yang belakangan itu bayarnya lebih ringan. Tapi kenanya terakhir. Belum paham. Jadi kalau nih arisan bayar berapa biasanya? ratusan Biar pengen kena pertama, sekian gitu. Bukan di awal. yang kedua Turun-turun deh. Nah itu tren banget Bib, sekarang Bib. Kita bayarnya berapa kepadanya? Jadinya kita itu menangnya dapat lebih awal Bib, tapi padahal Iya, kita bayarnya berapa? Nilainya sebanding enggak dengan sebanding Bib. kalau tidak sebanding kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau sudah tak sebanding ya berarti sudah riba itu. Riba. Karena terakhir yang enak. Iya. Bayar dikit, bandar Nah yang kami
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Apa artinya? Setiap adanya hutang piutang. Apa hutang piutang? Ya kita mengambil keuntungan, mengambil uang yang akan digantikan nanti harinya. Ya enggak? Nah itu hutang kan bahasanya. Nah ketika adanya perbedaan jumlah, maka itu riba. Maka itu riba. Bisa dipahami? Apa mau bahas masalah riba kah? Panjang nih ulun nih. Ada lagi? Oke. Menyudahi sholat maksudnya apa? Waktu pas kita berzikir, Oke. sholat berzikir, kadang-kadang stop. Terus, aku stop berhenti, padahal belum habis. Umpamanya subhanallah 33, belum habis, Bib. Hanya 15 saja. Kenapa biar stop? Ya, kada tahu juga. Kadang sadar. Kada sadar kayak itu, Bib. Terus tiba-tiba pas tersadar, belum habis. Kenapa aku sudah? Terus ada juga pas waktu berdoa, contoh doa selamat. Contoh doa selamat. Hanya Allah minan nas'aluka selamatan fidin. Tengah-tengah lupa. Terus Apalah yang membaca tadi lagi itu. Terus tiba-tiba terakhir aja lagi, Bib. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Kok aku langsung sampai situ? Tengahnya mana aku baca? Gitu nah, Bib. Maksudnya itu kayak gimana, Bib? Apa itu karena yuwaswisu fi sudurinas kah, Bib? Atau gimana maksudnya? Itu karena Anda kurang fokus. Jadi kadang banyak terjadi, bahkan dalam keadaan sholat pun terjadi. Nah karena tadi kurang fokus. Maksudnya apa? Hati dan akal gak sinkron, gak nyatu. Jadi ketika bacaan biasakan, jangan jadikan zikir ini sebagai selingan kegiatan Anda. Jangan hanya seperti itu maksudnya. Baik-baik, cuman jangan hanya seperti itu doang. Karena contoh kayak gini, ulun lagi begawi nih, selajur ulun baca zikir salawatan. Karena apa? Karena nanti ya secara otomatis pikiran kita akan terpecah, yang pertama. Yang kedua, pasti yang akan dilanjutkan itu kegiatannya, bukan zikirnya. Bisa, kalau lagi begawi selajur selawatan, Allahumma sholli, berhenti habis itu, paling sekali habis itu berhenti, melanjutkan lagi jadi apa? Yang difokuskan kegiatannya, bukan zikirnya, karena zikirnya menjadi sembilan ataupun selingan. Nah, itu baik-baik, cuman ada kadang waktu Anda itu harus benar niatkan waktumu untuk zikir. Ada waktu yang benar, ya Allah saya pengen zikir sekarang. Letakkan sejadah, ente pakai baju yang bersih, habis itu ambil tasbih ente berwudu, sholat dulu 2 rakaat, habis itu baru baca apa yang ingin dibaca sambil direnungi. Ya Allah, seandainya kita zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil dalam hati olah hati apa? Ya Allah, Ikam nih manggil siapa? Ikam nih butuh, Ikam nih banyak musibah, banyak dosa, minta pengampunan oleh Allah. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah seperti itu yang baik. Karena apa? Efek dari zikir itu akan terlihat. Nanti bakal nanti terlihat ya. Biasanya kalau orang ahli zikir itu seakan merdik badan, seakan meriang badan, ada kadang gemetar badan itu. Kadang itu energi dari zikir tadi. Bahasa tasawufnya al-madad, madad yang Allah turunkan, pemberian yang Allah turunkan. Sehingga apa? Benar, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga efek dampak utama zikir tadi akan membuat diri kita tenang, nyaman, tentram. Walaupun musibahnya ada, cuman ketenangannya dapat.
Kalau musibah ya tidak ada. Manusia ini tidak akan terlepas dari musibah. Tidak akan terlepas sama sekali. Kenapa? Semuanya bermasalah. Pian lihat, Habib nyaman lah. Belum tahu dapur ulun pian. Nah, pinanya orang sugih itu nyaman benar. Karena apa? Kita kada tahu. Dan orang sugih tadi ya ulun ulun juga hendak ulun cerita lawan pian kan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ingatkanlah bahwa kehidupan ini pasti akan mendapatkan sebuah ujian dari Allah. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Untuk menjadi sebuah sebuah penyaring. Hendak tahu mana sih? Nah, ulun sama pian sama-sama dapat musibah. Dilihat ada satu orang yang ketika dia dapat musibah, dia akan memberontak. Dia akan bahkan mengumpat, membicara kotor, bahkan menyalahkan orang lain. Kada bersabarinya. Ada orang satu bersabar. Kira-kira bisa disamakan nggak derajatnya? Nggak bisa. Ada orang yang porsi ibadahnya lebih banyak daripada orang yang biasa. Kira-kira derajatnya bagaimana? Tetap lebih tinggi orang yang ini. Dan nanti Itu bukan Allah tidak adil? Allah adil. Buktinya apa? Allah sama-sama memberikan kita Kita diberikan pilihan. Orang yang tidur di luar sana di waktu ini itu juga bisa kita ambil pilihan itu. Kita bisa tidur kok di tempat ini. Kita bisa kada mendengarkan, kita bisa kada hadir, bisa hadir. Cuman Anda pilih kebaikan sehingga Anda hadir. Sehingga Jangan disamakan. Jangan katakan habis itu Allah kada adil. Allah adil. Allah adil. Kembali lagi, ketika kita ingin jadi orang yang baik, ketika kita ingin menjadi penduduk surga, actionnya dari kita. Action dari kita seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita kembali merujuk kepada konsep musibah, orang yang paling besar musibahnya ya Kanjeng Nabi Rasulullah, yang bahkan ketika kita lihat sulit beliau untuk mendapatkan kenikmatan berupa hal duniawi, tidak ada. Ya kehidupannya sulit. Bahkan antum melihat sendiri 2 bulan tidak ada asap dalam dapurnya. Maksudnya tidak ada masakan. Beliau letakkan dalam perutnya batu-batu. Beliau mengalami sebuah cemoohan dari orang. Beliau disiksa, beliau hampir dibunuh. Yang bahkan itu semua tidak pernah berpengalaman kita sendiri untuk melakukan itu. Tapi bagaimana Nabi? Apakah Nabi langsung memberontak frontal? Tidak. Beliau sabar. Bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Caranya bagaimana? Ente zikir sama Allah dengan menggunakan hati, menyambungkan hati dan lisan serta kalbu ente dan pikiran ente harus sama. Zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kesempatkan waktu untuk itu. Di hari-hari tertentu, seandainya ada satu malam pian, latih rohani kita, latih sehingga ya Allah permudah. Perihal yang kita kadang kenapa lah kok sampai sini ulun. Nah kadang karena kurang fokus. Karena itu saja, karena kurang fokus yang pertama. Yang kedua ya mungkin jangan bahayal. Ada lagi? Sudah? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membacakan bab yang menerangkan tentang tangisan Nabi. Insya Allah ini mu'thir. Insya Allah ini adalah sebuah bab yang akan melembutkan hati kita, melihat bagaimana apa yang menyebabkan Nabi itu menangis, apa yang menyebabkan Nabi itu meneteskan air matanya. Karena tetesan air mata itu akan keluar dari hati yang lembut. Sehingga karena kelembutan hati tadi tak bisa mencegah tetesan air mata keluar dari matanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, dan ulun terima kasih benar kehadiran pian. Mudahan ini menjadi sebuah langkah keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sebuah langkah yang menyebabkan
sebuah langkah yang menjadikan sebuah kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat berkatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا